Baiklah, saudara. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa syukurillah. Jadi pada hari ini Selasa tanggal 9 September tahun 2025 kita berjumpa kembali pada mata kuliah Etnomatematika di Prodi S2 Pendidikan Matematika, mata kuliah pilihan ya, Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Matematika dan Sains MIPA. Ya, saya selalu merasa senang, gembira bisa bertemu kembali, berdiskusi mengenai pengembangan etnomatematika yang tidak pernah habis, tidak pernah lekang oleh waktu ya, karena memang sifat artefak itu sudah menjadi budaya. Semakin digali akan semakin bertambah ya, ilmu kita, ya, pengetahuan kita. Dan sebelumnya saya mereview sumber-sumber yang sudah saya sampaikan. Saya ingin mengingatkan kembali mengenai rencana kita mengembangkan etnomatematika ini. Memang begitu kita sudah berkomitmen ya masuk melangkah ke dunia etno, dengan sendirinya kita sudah masuk dan melangkah ke dunia inovatif atau inovasi pendidikan matematika, pembelajaran matematika, kan gitu kan. Nah, jadi sebagaimana yang sudah saya terangkan di berbagai kesempatan, ya, mulai dari filsafat, paradigma, teori, dan seterusnya. Nah, hari ini sebetulnya deadline untuk tugas yang pertama, yaitu mengidentifikasi model-model pendekatan strategi pembelajaran yang selaras dan cocok dengan dapat digunakan menggunakan atau berbasis etnomatematika. Jadi secara gamblang, secara umum, secara gampang, secara lugas, semua metode inovatif ya bisa digunakan bersama-sama etnomatematika atau bisa dilandasi etnomatematika. Semua metode inovatif. Nah, yang tidak inovatif apa? Satu-satunya yang tidak inovatif adalah pembelajaran yang berpusat pada guru. Itu yang tidak inovatif. Sedangkan yang inovatif adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah, itu aja pegangannya. Ya, gitu kan? Hingga sampai ini dan kemungkinan sampai akhir sana, ya, akhir zaman mungkin, ya, yang namanya inovasi pembelajaran matematika ialah bagaimana mewujudkan pembelajaran matematika yang berorientasi kepada siswa. Quote and quote itu sebagai wujud ya, unjuk rasa, demo, ya, protes yang sudah melegenda dan diakui sebagai narasi besar dunia inovasi pendidikan matematika dan pendidikan pada umumnya. Secara umum sebagai menggugat dominasi orang tua, menggugat dominasi barat, menggugat dominasi feodal, menggugat dominasi penjajah, menggugat dominasi terhadap rakyat kecil, dominasi terhadap kaum lemah. Siswa itu adalah kaum lemah, kan? Maka arahnya bagaimana memberdayakan kaum lemah. Siswa itu kecuali bagi orang-orang yang
terutama bagi orang-orang yang peduli. Ya. Kan begitu kan. Memang implikasinya atau benefitnya mungkin tidak semenjanjikan loh. Karena itu adalah membela kaum kuat, membela kaum lemah ini kita ya, biayanya banyak, ikut-ikutan lemah juga pada akhirnya. makan hati kan, gitu kan. Dan gitu. Tapi itu tren internasional ya, tren internasional sampai sekarang pun masih begitu. Nah, kemudian saya ingin mengingatkan untuk tugas-tugas yang mendatang ya. Untuk tugas-tugas yang mendatang saya ingin mengingatkan kembali ya. Untuk tugas berikutnya deadline tanggal 22 September. Tugas 4 itu mengidentifikasi artefak sesuai dengan silabus pembelajaran matematika. Jadi tergantung Anda. Ya, pilihannya tergantung Anda masing-masing. Pembelajaran matematika itu akan diselenggarakan di mana konteksnya. Yang diharapkan memang berbasis budaya. Nah, karena ini berorientasi kepada siswa, berbasis budaya, budayanya siswa. Ya. Jangan berbasis budaya, berbudayanya guru, itu namanya pemaksaan kehendak. Ya. Misalnya Mas Norminggus dari NTT gitu ya Mas. Nah, ya. Mengajar di Jogja, gitu kan? Matematika berbasis budaya. Budayanya siapa? Budayanya Pak Norminggus. Siswanya siswa Jogja, ya. Siswa Jogja nggak ngerti budaya rumah adatnya Mas Norminggus itu karena nggak ngerti, berarti itu salah alamat. Budayanya Mas Norminggus sudah berubah jadi kontekstual, bukan lagi etnomatematika. Etnomatematika itu mengandung unsur belajar melalui budayanya siswa, supaya siswa itu lebih termotivasi dan merasa senang karena matematika ternyata sudah ada di sekitarnya, bahkan menjadi milik nenek moyangnya, kan begitu. Kalau Pak Norminggus ingin supaya pembelajarannya pakai budaya sesuai dengan gurunya, ya pembelajaran dengan siswa dengan konteks budayanya Mas Norminggus di NTT. NTT-nya mana Mas? Di Kabupaten Melaka, Prof. Kabupaten apa? Melaka. Hah? Melaka, Prof. Malaka? Ya, Prof. Ada Kabupaten Malaka ya? Kabupaten baru, Prof. Kamu ngomongnya nggak jelas sih. Kabupatennya baru, Prof. Hah? Kabupaten apa? Kabupaten baru dimekarkan. Aku nggak jelas tuh menangkap suaramu itu. Coba diulangi. Kabupaten apa? Jelas. Kabupaten titik-titik itu. Saya dari Kabupaten Melaka, Prof. Dan Kabupaten Melaka itu baru dimekarkan, Prof. Kabupaten Melaka. Iya, Prof. Melaka. Malaka. Apa? Malaka, Prof. Ya, Melaka gitu. Malaka. Melakang. Malaka, Prof. Coba Pak Amniatin dibantu saya. Kabupaten apa? Iya, Prof. Kabupaten Malaka. Malaka? Iya, dari Malaka. Malaka atau Melaka? Malaka. Malaka. Gitu. Malaka ya Mas? Iya, Prof. Oh, Malaka simpel banget, sulit ngomongnya kok sulit banget loh. Dan saya mendengarkannya juga sulit ya, karena mungkin suaranya bergema ya. Kabupaten Malaka, ya. Oke, jadi
untuk tugas menyelenggarakan pembelajaran tugas 6 ya, silakan mau di Kabupaten Malaka, Mas Marminggus, atau di Sleman. Halo? Atau di Sleman. Atau begini. Memang ada solusinya. Solusinya ialah pembelajaran ya tidak otentik ya. Pembelajaran yang tidak otentik yaitu temannya sendiri. Temannya sendiri jadikan siswanya. Oke lah ya, karena temannya sendiri orang dewasa, itu namanya simulasi ya. Boleh nggak apa-apa ya. Silakan simulasi ya. Seakan-akan teman yang lain itu adalah siswa-siswa dari Kabupaten Malaka. Gitu. Itu solusinya. Kita akan mencari solusi, Bu. Bukan mencari masalah yang tidak bisa disolusikan gitu. Kita mencari mempermudah kegiatan Anda. Yang penting ya, untuk tugas 6 itu menyelenggarakan PBM matematika berbasis etnomatematika sesuai rancangan tugas, laporan berupa video, itu dibuat instrumennya. Baik instrumen pengamatan, instrumen angket, wawancara, dan seterusnya. Kemudian juga videonya sendiri jelas otomatis ya. Nanti supaya apa? Supaya itu menjadi kasus yang dapat dipertanggungjawabkan untuk dianalisis secara saintifik. Dan itu kemudian dapat ditulis sebagai artikel jurnal kasus kecil pembelajaran walaupun itu sifatnya simulasi gitu. Gitu ya, Mas Marminggus. Jadi nggak usah ribet terlalu banget mikirnya kayak gitu. Tapi andai kata ada keluangan waktu yang baik seperti Mas Yusuf. Mas Yusuf ini kan guru di Malang. Nah, pembelajarannya di Malang. Siswanya sudah sesuai dengan konteks budaya di Malang. Ambil budaya di sekitar kota Malang. Ambil budaya di sekitar kota Malang. Nah, kalau budaya bicara yang terbalik di Malang itu namanya apa, Mas? Budaya apa, Mas? Ada nggak namanya? Bahasa walian, Bos. Oh, bahasa Bahasa walian. walian itu ada trik-trik metodenya nggak? Enggak ada, cuma contoh-contoh. Ada. Ada. Jadi ada beberapa kata itu tidak serta-merta langsung dibalik kalau misalkan memiliki kesamaan arti. Oh, gitu. Jadi bisa intonasinya, bisa alfabetnya gitu ya. Seperti Betul. sehat jadi tahes. Itu Oke. sesuai dengan hurufnya bisa ya. Ya, kayak orang kan bacanya bukan, kalau dibaca dari balikan itu kan Ganaro. GN. Ya. Nah, bacanya Ganero. Ya. Jadi bukan orang. Ya. Dibalik secara literal. Kalau dibalik apa? Ngaro gitu. Ganero gitu. Bacanya ya jadinya Genaro. Genaro. Orang jadi Genaro gitu ya. Ya, kemudian kan arek. Arek itu kan kalau dibalik jadinya kera. Ya. Akhirnya enggak dibalik untuk arek. Oh, tetap. Karena jadi kera. Sinonimnya sama kera. Nanti kera kan jadinya monyet. Jadi enggak dipakai. Jadi ada etik estetikanya. Jadi dari sisi bahasa ya, arek. Jadi kera. Kena lo. Makanya jangan suka balik-balik, Wah. Itu kan sekarang. Kalau dulu ketika mau dikejar-kejar penjajah ya dibalik biar penjajahnya bingung ya. Gitu ceritanya. Ada sejarahnya itu ya. Wah, gitu. Iya, untuk sandi perjuangan. Iya, untuk sandi karena sering bocor. Iya, baik. Ya kalau sulit ya cari yang menunjang pembelajaran matematika kan. Kita dalam arti tidak harus saklek banget ya.
Dari artefak pun kita pilih-pilih mana yang supporting faktor, mana yang mendukung kan begitu. Nah, jadi 20 Oktober itu ya kalau bisa sudah dibuat videonya ya, nanti ditayangkan, kita melihatnya masing-masing ya, dengan cara nanti bersama-sama kita ya. Saya sudah pernah ini saya tayangkan lagi lah, tugasnya biar nggak lupa. Saya membukanya di 12.40 ya. Ya, gitu. Ya. Nah, untuk Pak Yusuf harapannya real teaching bukan simulasi. Kalau nanti yang lain pakai simulasi ya sebutkan sebagai simulasi nggak apa-apa. Dalam bahasa Indonesia ya simulasi pembelajaran matematika gitu. Ini SMP kok mahasiswanya sudah pada berkumis. Ini SMP kok siswanya sudah pada berkumis. Namanya saja simulasi, walaupun berkumis, tapi itu dianggap siswa SMP. Namanya saja simulasi. Itu arti pentingnya simulasi itu gitu, jangan kemudian dihilangkan simulasinya. Loh, kalau dipakai untuk membuat jurnal artikel ya sah-sah saja. Yang penting kan ada prosedurnya, ada direncanakan, ada perencanaannya, kemudian ada pelaksanaannya, kemudian ada landasan teorinya, kemudian ada metodologinya pengolahan data, ada pembahasan, ada kesimpulannya, sudah. Gitu. Jadilah artikel yang bisa dikirim. Dan artikel itu kalau dikirim kan saudara semuanya kan sudah ringan bebannya untuk kewajiban membuat artikel gitu loh. Gitu ya. Baik. Jadi itu sebagai persiapannya. Kalau untuk artikel nanti template-nya disesuaikan dengan jurnal apa yang akan dikirim. Kan begitu. Itu kadang-kadang nasib-nasiban juga ya, tergantung ikhtiar dari mahasiswa masing-masing ya. Ada yang S3 itu sulit sekali, ada yang S2 tahu-tahu udah masuk ke Scopus. Wah, S2 masuk ke Scopus. Itu saya nggak urusan. Kalau yang Scopus dulu kalau nggak salah dapat insentif juga dari universitas. Kalau saya diberitahu dapat Scopus, mahasiswa saya misalnya nulis dengan saya, otomatis langsung kalau dapat dana langsung saya kirimkan ke yang bersangkutan saja semuanya. Ya, biar itu hadiah gitu ya. Entah berapa ya gitu. Biasanya gitu ya. Yang beberapa waktu yang lalu, tapi tahun terakhir kok ini atau belum, atau itu nggak ngerti, itu urusan di tingkat universitas manajemennya seperti apa gitu. Baik, sekarang saya akan mengulang penjelasan saya tentang deep learning sebentar ya. Mas Yusuf ikut nggak kemarin yang deep learning? Ikuti dari YouTube, Prof. Oh iya, dari YouTube sudah ya. Baik, sekarang saya coba karena aku juga buka lagi juga dari YouTube ya. Jadi saya ingin mengulangi etnomatematik itu yang kita pikirkan, yang kita kembangkan tuh yang primary ini ya, etnomatematika di sekolah.
bukan etnomatematik dalam pengertian orang awam. Ya, ini saya tekankan supaya jangan salah. Nah, ini kalau kita etnomatematika di sekolah, ini kita tidak berpikir tentang integrasi dan sebagainya, enggak. Kita berpikirnya sudah pembelajaran matematika berbasis etno. Jadi etno itu sudah menjadi basis gitu. Berbasis etno. Berbasis etno mengandung pengertian menggunakan budaya gitu. Makanya arahnya dari budaya ini menuju ke pembelajaran matematika. Menggunakan budaya untuk pembelajaran matematika. Nah, menggunakan itu, yang namanya menggunakan itu tidak harus semuanya bisa. Dan tidak dalam arti mengintegrasikan, menghubungkan, menggunakan. Betul-betul menggunakan. Misalnya menggunakan artefak berupa punden di candi, berupa batu prisma, misalnya begitu. Nah, kemudian diamati, kemudian dicoba cari volumenya berapa. Nah, gitu loh contohnya. Ya. Nah, jadi ini sudah saya terangkan. Ini kaitannya memang nah. Jadi etnomatematika, ya hermeneutik etnodik matematika ini ya sebetulnya menggunakan benda-benda konkret. Ya, abstraksi ini maksudnya bukan benda abstrak, bukan. Abstraksi itu memilih, ya, memilih atau mengurangi atau reduksi sehingga ketemu yang dicari gitu, abstraksi. Nah, yang pada akhirnya lewat proses seperti ini menuju ke matematika formal itu banyak metode. Ini metode saintifik bisa, kemudian pakai metode realistik matematik bisa, pakai metode Brunner bisa, ya. Untuk dari etnomatematika, matematika bersifat konkret menuju ke matematika yang bersifat formal, yang pada akhirnya tujuan akhir besoknya siswa itu sudah kreatif, cerdas, mahir membuat struktur matematika, begitu. Nah, ini tidak ada cara mengajar yang terbaik dan juga tidak ada cara belajar yang terbaik. Cara belajar yang terbaik ya dinamis, fleksibel, kreatif, kontekstual, itu, dan dijalankan. Jadi jangan biarkan pikiran itu berjalan sendiri, ingatan berjalan sendiri. Wah, itu nanti bisa merusak pikiran. Kan gitu kan? Tapi kalau dijalankan beserta kegiatannya, nanti dengan sendirinya ingatan itu kan berjalan sendiri, kan begitu. Berjalan bersama-sama. Nah, kemudian, nah ini sekarang kalau kemarin ke deep learning-nya, sekarang saya ke etnomatematikanya. Apakah meaningful learning bisa dengan etnomatematika? Misalnya pembelajaran matematika dengan pendekatan meaningful learning berbasis etnomatematika, gitu loh ya. Nah, coba kita cek di sini. Ya. Ada discovery learning, tentu menemukan investigasi bisa. Ya. Kemudian juga menggunakan pengetahuan awal. Pengetahuan awal itu berdasarkan pengalaman dan pengalaman belajar bisa. Ya, menghubungkan antara yang sudah dipahami dan yang belum bisa.
kemudian melakukan ini ya learning konteks. Nah, jadi di sini etnomatematika memberikan konteks, ya, memberikan konteks siswa belajar meaningful. Nah, di sini adalah dalam rangka mengkonstruk matematika, membangun pengetahuan, membangun ilmunya, gitu loh ya. Nah, di sini ada connecting, menghubungkan antara konsep satu dengan konsep yang lain dibantu dengan artefak. Gitu. Sekarang yang berikutnya yang kalau yang di atas ini indikatornya saya ganti indikator etno gitu ya, sifat etno ya, ya konstruktif, collaboration, berarti bisa. Nah, melakukan pengamatan, bekerja sama, melakukan pengamatan bisa. Kemudian dialog ini menjadi etnografi. Banyak yang salah ya antara etnomatematika dan etnografi. Salah ngucap juga banyak. Etnografi itu dialog sosial. Ya, dialog sosial. Etnomatematika itu ya etnomatematika, tapi kalau etnografi itu dialog sosial. Nah, pembelajaran matematika dengan pendekatan konstruktif berbasis etnomatematika misalnya, atau ini di sini ada PJBL, pembelajaran matematika dengan metode dengan pendekatan PJBL atau model PJBL berbasis etnomatematika bisa. Di sana ada kasusnya. Kemudian juga di sana ada refleksi metakognisi, ada kegiatan refleksi, merefleksikan. Jadi benda-benda konkret bisa dipakai untuk merefleksikan, yaitu setelah diamati, kemudian diuraikan, diterangkan, menerangkan pengamatan. Yang namanya menerangkan pengamatan itu adalah reflective cognition. Nah, secara aktif, siswa mengkonstruk pengetahuan, mengkonstruk matematika. Wujudnya menemukan rumus. Gitu. Maka siswa di sini diberi kesempatan untuk berinisiatif. Gimana caranya supaya inisiatif, gitu ya. Berikutnya, aktiviti teori jelas. Ilmu itu kalakone kanthi laku. Ilmu itu tercapainya dijalankan. Kalau Pak Jokowi ya kerja, kerja, dan kerja. Jadi kegiatan itu ya berada di dalam konteksnya, di dalam konteks budayanya, artefaknya itu berkaitan gitu. Nah, dapat menggunakan ICT atau teknologi, misalnya mengambil gambar dengan kamera dan seterusnya, disimpan, gitu. Ya. Kemudian ini langsung disebut artefaknya. Jadi dengan filsafat pendekatan teori, activity teori bisa, gitu, cocok, ya, cocok etnomatematika itu. Ya. Kemudian tadi kemarin yang sudah saya terangkan, membangun historinya sendiri. Setiap orang itu mensejarah, dia punya sejarahnya masing-masing. Maka kegiatan manusia itu sebetulnya adalah dalam rangka membangun sejarahnya masing-masing. Sehingga ada istilah biografi. Biografi itu kan riwayat hidup, kan begitu. Ya. Kemudian aktivitasnya menyesuaikan dengan konteksnya, kan begitu.
Demikian seterusnya ya, ya bisa dipahami, dicoba, ya itu baik. Kemudian saya akan menerangkan yang kedua ini yang tadi malam saya buat, yang saya presentasikan, yaitu tentang filsafat untuk pengembangan kurikulum. Ya. Pengembangan kurikulum berdasarkan filsafat, ya, berlandaskan atau landasan filsafat. Filsafat sebagai landasan untuk pengembangan kurikulum. Ya, ini tinggi sekali, sangat ideal sekali. Silakan hanya untuk pedoman kalau Anda suatu ketika jadi pengembang kurikulum, ya macam-macam ini. Jadi ini kan mulai pendidikan, ini kan pendidikan ya bersifat ideal. Sokrates ini yang bersifat ideal. Gitu. Dia menggunakan metode dialektika. Nah, dialektika itu bertanya, gitu. Ya, kemudian menekankan kepada ingatan. Ya. Demikian seterusnya, gitu. Nah, ini namanya orang-orang ideal, pendidikannya seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya adalah orang-orang Aristoteles, orang-orang realisme. Kalau yang ideal ini sebetulnya di sana ada Plato juga, gitu. Yang realisme di sini Aristoteles, ya, John Locke, Francis Bacon, David Hume, Berkeley, Whitehead, Russell. Nah ini yang mendasari etnomatematika, yaitu filsafat realisme, ya, filsafat realisme yang mendasari etnomatematika, gitu kan? Kalau saya perjelas, nah ini, jadi matematika menurut Aristoteles itu proses budaya, bisa dibangun di dalam pikiran kita masing-masing. Ya. Ini Francis Bacon juga menggunakan konteks kehidupan sehari-hari. Gitu. Kemudian ini ya di sana sini ada yang agak belum pas, bertentangan, ya. Di sana sini sudah selaras dengan, ya, gitu ya. Pragmatisme, ya, pragmatisme dari Rousseau, Darwin, dan John Dewey, ya. Ya, jadi John Dewey ini proses belajar ya, melibatkan aktivitas siswa, ya. Ya, di situ ada kegiatan reflektif, berpikir reflektif, ya. Ya. Nah, sini pentingnya lingkungan belajar, lingkungan hidup, gitu ya. Rekonstruksi, ya. Untuk rekonstruksi ini apa namanya, semacam apa ya? Ya sebetulnya ada unsur konstruknya, ya, menurut saya. Ya, pada unsur konstruknya, ya, merekonstruksi. Jadi seperti Freire ini kan menekankan kepada merdeka belajar. Ya, ini asal usulnya dari merdeka belajar, salah satunya ya dari Freire ini, gitu. Ya, salah satunya dari Freire ini, otonomi belajar dan sebagainya. Nah, kemudian eksistensialisme, ya, di situ pada akhirnya ada evolusi, ya, teori evolusi dari yang dipakai dikembangkan, ya, dari Darwin, gitu. Dikembangkan oleh Nietzsche. Nah, teori evolusi itu kan menggunakan
konteks lingkungan ya, lingkungan hidup. Ya. Jadi kalau mau dijelaskan secara rinci, ya, jadi semuanya itu mengalir ya, sesuai dengan pendapat terdahulu, kemudian siapa mengikuti siapa, siapa pengikutnya, gitu ya. Nah, postmodern zaman sekarang ini ya didominasi oleh oleh industrialisasi, kemudian kapitalisme, dan namanya disruption ya, gejala disrupsi ya, sebagai akibat dari kolonialisasi ya, sebagai akibat dari kolonialisasi. Nah, kemudian ada semacam menggugat ya, dilakukan oleh Derrida menggunakan filosofi. Jadi mengkritik memang filsafat Barat dikenal dengan logosentris. Logosentris itu payungnya dominasi logika dan dominasi dari kognitif ya, dominasi logika dan dominasi kognitif disebut logosentris. Nah, Derrida ini membuat alternatif pentingnya bahasa ya, bahwa sebenar-benar pikiran itu bahasa, sebenar-benar hidup itu bahasa ya. Maka belajar itu adalah membahasakan, kan begitu ini, karena Derrida ini kan dari orang bahasa gitu. Maka matematika dapat dilihat dari sisi bahasa. Matematika dipandang sebagai bahasa gitu ya. Baik, itu kira-kira yang dapat saya sampaikan oleh untuk Anda. Yang dapat saya sampaikan oleh untuk Anda, dua peristiwa itu untuk mengantarkan sana. Nah, kemudian oleh-oleh yang sudah saya kirimkan terdahulu, ya ini penting ya dan bermanfaat, penting dan bermanfaat. Ya, ini yang dari kalau Keraton Yogyakarta sebagai pembanding, khususnya bagi yang ada di daerah Yogyakarta. Ada ya? Sudah saya terangkan tak? Sudah saya tayangkan Minggu lalu, Prof. Hah? Minggu lalu. Ya ini toh. Nah, yang etnomatematika di Yogyakarta, open file. Oke. Ya. Ya. Ini jadi buku etnomatematika Yogyakarta ini baru di ujungnya ya dari etnomatematika ya, yaitu baru identifikasi budaya saja, belum sampai kepada mengaitkan dengan kurikulumnya, silabusnya masih jauh. Masih ada langkah berikutnya setelah ini, yaitu melihat review silabus, ya, mereview silabus, kemudian membuat tabel, mencari ya etnomatematika yang ada di budaya itu, kemudian dicari yang ya sesuai dengan pembelajaran matematika berdasarkan silabusnya. Misalnya geometri, misalnya bilangan, misalnya kalau geometri ada transformasi, misalnya ya, atau aljabar, dan seterusnya gitu ya. Itu kira-kira.
Nah, dengan demikian sebetulnya ya sudah cukup banyak ya yang saya sampaikan kepada Anda. Jadi untuk tugas 3, model-model pembelajaran yang sesuai dengan etnomatematika ini sudah ya, tinggal kita bisa melihatnya. Nah, ini maksudnya nanti akan saya lihat kalau bisa diperbaiki, masih saya nggak kurang, nanti bisa diperbaiki, revisi gitu ya, revisi tugas 3. Kemudian tugas 4, identifikasi artefak. Nah, seperti Mas Normingus itu di Kabupaten Malaka, ya. Kabupaten Malaka mau identifikasi. Nah, identifikasi dulu idealnya kita kan mengunjungi lokasi. Tapi setelah ada COVID, ya, maka mengidentifikasi artefak itu bisa menggunakan digital, ya, online, ya, sumber-sumber digital yang terdapat di arsip digital. Nah, klik, tinggal cari rumah adat mana, suku apa, bentuknya apa. Nah, dari situ gambarnya bisa diambil, kan seperti itu. Nah, kemudian membuat RPS dan LKPD. Nah, ini Anda berpikirnya ya melakukan tugas ini tidak dalam pengertian bergantian kayak gitu. Walaupun kalau bergantian kalau Anda punya kesibukan, tugas yang yang terstruktur seperti ini bisa membantu juga Anda. Tapi andai kata Anda punya waktu, sekarang pun Anda sudah mulai membuat rancangan untuk membuat RPS dan LKPD-nya. Bahkan sudah mulai merencanakan praktek pembelajarannya. Silahkan. Deadline itu kan terakhir, tidak harus semuanya itu akhir gitu loh ya. Nah, jadi itu saudara. Jadi untuk artikel, sekali lagi, artikel itu sebetulnya ada 2, tetapi untuk jurusan atau prodi pendidikan, humaniora pendidikan, kemudian juga ilmu-ilmu natural, sains dan seterusnya, itu jurnal itu harus berbasis empirical research, berbasis riset empiris ya. Nah, yang Anda kerjakan besok ya, membuat artikel berbasis video itu adalah empiris ya. Dan itu absah. Ya. Tapi mengingat bahwa target artikel dengan target tesis itu bisa beda jauh. Ya. Tesis itu memang tuntutan tugas akhir sesuai dengan panduannya. Ya, itu sudah baku gitu. Tapi untuk artikel itu tidak harus seluas tesis. Bisa dari bagian dari tesis itu. Ya. Bisa sebagian dari metodenya pun tidak harus dicantumkan semua seperti itu. Artinya satu tesis itu bisa menghasilkan lebih dari satu artikel, bisa 2, 3, 4, 5 sampai 6 tergantung mana yang akan diprioritaskan. Karena artikel itu kan bisa mulai dari yang namanya persepsi, survei, kemudian juga studi kasus, angket, kemudian juga sedikit uji coba, uji coba terbatas, ya.
dan seterusnya kan gitu. Itu nggih dari saya gitu ya, sementara seperti itu. Oh, tadi yang saya terangkan tadi belum saya share ya. Saya pikiran itu saya share, nggak apa-apa ya. Ya, Anda seperti mendengarkan dongeng. Saya pikiran saya share tadi. Ya, ternyata belum. Kamu ya juga nggak ada yang ngomong. Ada, dari sini ada yang mau bertanya nggak? Sekali lagi kalau nggak ada yang menanyakan ya saya nggak cukup. Ya waktunya dipakai untuk silakan nyicil tugas kan gitu. Dan tugas-tugas mata kuliah yang lain dan gitu ya. Nah, gitu. Karena saya juga masih ada mata kuliah 2 nanti jam 3:30 dan juga sore jam 6 itu. Padahal tadi pagi juga kecapean saya, kemarin sore capek belum sembuh, tadi pagi sudah waduh ya. Hingga saya mau ngejar Anda ke kampus, nggak nyanda waktunya. Ya. Naik motor ya 20 menit gitu. Naik mobil 1 jam. Ya, itu karena pagi sudah mengajar. Ya. Oke. Gitu ya. Sementara mudah-mudahan ini untuk menambah perspektif, mengingat-ingat ya, meneguhkan kembali niatnya. Semoga mata kuliah ini bisa membawa manfaat. Dan yang penting itu berkontribusi pada percepatan studi Anda. Yang penting. Izin bertanya, Prof. Sedikit pertanyaan. Misalkan di Malang ini kan ada artefak sampai daerahnya dinamakan Watu Gong. Karena ditemukan banyak stupa batu yang mirip gong. Nah, kemudian pembelajaran itu kan ada untuk luas bangun bersisi lengkung. Menggunakan pendekatan volume bangun sisi lengkung dan luas permukaannya untuk mengukur volume atau luas permukaan batu gong tersebut. Apakah harus anak-anak diajak mengamati secara langsung objeknya? Ataukah bisa ditunjukkan melalui video atau gambar-gambar saja? Terima kasih. Seperti bentuk gong, bentuk kurva, ya. Tadi saya katakan kalau ada waktu dan bisa observasi kita ke sana itu bonus, gitu. Bonusnya bagi siswa. Tapi kan seberapa jauh efisien efektifnya dan mungkin dengan biaya dan resikonya. Kalau benda-benda itu bisa di download dari internet, apa salahnya bisa. Kemudian tentang etnomatematika kaitannya dengan RPS atau modulnya. Nah, ada yang etnomatematikanya sudah tinggi, sudah rumit, sudah disulit, sudah dicari, sulit mencarinya. Ujung-ujungnya misalnya hanya untuk menerangkan himpunan. Halo, pengertian gitu ya. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu cucuk atau enggak ya. Murah cucuk ya. Tidak impas dengan tidak impas atau tidak seimbang ya dengan ikhtiarnya mengembangkan etno. Ya artinya dicarilah SKKD-nya yang jangan tunggal, ganda, mungkin sekali, 2 kali, 3 kali pertemuan untuk kan bisa begitu, itu agak mendalam. Dan topiknya juga jangan topik-topik yang sangat elementer, sangat mudah sekali kan begitu kan.
Artinya misalnya apa namanya konsep penjumlahan atau itu yang simpel-simpel sekali kan. Terlalu sayang gitu loh yang. Ya. Oh, sudah berburu ya, berburu mancing jauh-jauh ya. Nah, satu harian harapannya nanti bisa goreng ikan macam setelah pulang ya. Setelah pulang cuma apa goreng kerupuk saja. Itu rasanya nggak sepadan, nah gitu ya, nggak sepadan dengan ya makanya modulnya supaya ada. Itulah pentingnya modulnya itu dikirim ke saya. Ya. Dan modul dan LKPD itu selaras dengan metodenya, ya, strateginya atau pendekatannya. Ingat ya sekali lagi, etnomatematika itu adalah landasan, bukan metode, ya. Apalagi bukan itu landasan. Jadi tidak ada sintak khusus etnomatematika, enggak. Sintaknya tergantung metode yang dipakai, ya. Metode yang dipakai itu bisa apa namanya PJBL, problem based learning, meaningful learning dan seterusnya, silakan. Tadi gitu. Jadi macam-macam sintaknya itu. Nah, sintak itu bisa sintak murni, juga bisa sintak sintesis ya. Misalnya berorientasi pada atau gabungan metode gitu kan. Ada dua sintak yang kemudian menghasilkan misalnya ya. Misalnya realistik dan saintifik ya. Realistik yang saintifik seperti apa? Saintifik yang realistik seperti apa? Misalnya seperti itu. Problem solving dengan saintifik ya, gitu. Problem solving dengan saintifik. Atau kemudian guided ya. Guided apa namanya? Apa? Guided discovery. Ya, guided discovery dengan misalnya Brunner kan seperti apa, itu menghasilkan sintak-sintak baru. Nah, sintak baru itu selalu dipikirkan mulai dari diri sendiri, referensi, pembimbing, dan juga hasil seminar. Gitu. Nah, kalau di dalam formal thesis ya diujikan, nanti akan diuji oleh para penguji. Gitu ya. Sintak-sintak itu udah pas atau belum. Gitu ya. Jadi kemudian untuk garis lengkung untuk SMP kan terbatas. Ya. Untuk SMP kan terbatas. Apakah SMP sudah sampai kepada mencari luas yang dibatasi oleh garis-garis lengkung? Ya, tergantung juga sih. Kalau metodenya pakai metode irisan gitu ya, dipotong-potong begitu, kemudian nanti seakan-akan kerjanya seperti mencari limit gitu loh. Kalau pemotongannya semakin kecil, semakin banyak, semakin akurat. Tapi kalau tidak, maka diperlukan kognisi yang lebih tinggi. Yang tidak cukup kalau siswa SMP itu tidak cocok kalau artefaknya sudah merupakan benda-benda ya bersisi lengkung. Misalnya kubah berbentuk gong. Volumenya berapa? Mungkin ada siswa-siswa SMP belum nyangkau ya. Tapi kalau sudah SMA, mungkin ya. Nanti ya. Kalau apalagi kalau sudah sampai konsep integral kan, coba dicari ya sisinya itu. Kalau ketemu beberapa titik bisa nggak dicari persamaan ya.
persamaan fungsi daripada garis-garis lengkung itu. Nah, kemudian bisa nggak dicari pakai integral untuk mencari bangun ruang yang dibatasi. Kalau teorinya kalau berbentuk apapun asal diketahui persamaan garisnya tidak ada masalah. Mau hiperboloida, paraboloida, kan begitu. Yang jadi masalah kalau garis lengkungnya itu tidak beraturan. Tapi bisa dipotong-potong di tempat di mana dia bisa diperkirakan, misalnya bangunan campuran, yaitu hiperboloida campur dengan paraboloida, ya, campur dengan elipsoida dan seterusnya kan bisa begitu. Nah, kalau sudah seperti itu, jangankan di SMA, gitu, perguruan tinggi pun bermasalah, ya, belum tentu mahasiswa matematika bisa mencari volume itu, kecuali kembali ke metode fisika ya, ya, dicor dulu, ya, cor dulu pakai semen gitu, atau pakai tanah, gitu, kemudian celupkan di air, kemudian air yang tumpah itu diukur volumenya berapa. Itu jadi fisika, berubah jadi fisika, sudah. Mencari volume apapun itu ketemu, ya. Kalau dibuat pejal, kemudian dibungkus plastik supaya airnya nggak meresap, ya. Kemudian pakai banyunya airnya tumpah, ya. Nah, tumpahannya kemudian ditampung, diukur berapa volumenya, bisa gitu. Gitu ya Mas. Jadi ada, kalau di Malang tuh ada Candi Dadi ya Mas. Di mana Mas Candi Dadi Mas? Candi Jago ada, Kidal Ya, ada. Dadi Candi Dadi. Dadi ya. Baru denger ini. Coba saya google. Coba Mas Yusuf search ya. Atau semuanya juga bisa search lah ya. Ya sudah pernah atau kita search bersama-sama dulu. Candi Dadi ya. Candi Dadi. Ya belum. Di search. Ya ketemu belum? Itu bagus sekali itu. Ya, itu di daerah Malang. Dadi DADI itu ya. Tulungagung. Oh, Tulungagung. Okay. Di Tulungagung itu bagus sekali loh ya. Kalau dipakai untuk pembelajaran matematika, ya, bangun geometri, wah, lengkap, ada lingkaran, ya, ada segi banyak beraturan, segi 8 kalau nggak salah itu, ya kan? Nah, itu kalau mau cari volumenya, volume dan seterusnya bisa. Di Tulungagung ya. Iya. Tapi kalau Malang ngomong Tulungagung ya masih bisa ditoleransi lah ya. Jadi kalau saya ya masih bisa ditoleransi lah ya, karena bisa terjangkau. Siswa-siswa mungkin ke Tulungagung ya, ada family di sana. Di sana ada Candi Dadi, dipakai pembelajaran oleh Pak Yusuf di Malang, bisa saya pikir. Baik, itu saja ya. Ya, dari saya, ya saya mengucapkan, saya minta maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Saya mengucapkan selamat berkarya. Selamat menyiapkan sesuai dengan pentahapan tugas itu, ya. Tidak lain tidak bukan ingin memperberat Anda, enggak sama sekali, tapi betul-betul ingin memberi supaya mensupport ya studi Anda supaya bisa lancar, ya, lulus dengan baik dan cepat begitu. Gitu aja ya. Sekali lagi saya minta maaf. Semoga Anda tetap sehat, barokah, murah rezeki, ya, hidayah, inayah, ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa dulu, disilakan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.